Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam kajian tafsir ada satu pembahasan namanya istitrad. Istitrad adalah sebuah keseimbangan. Artinya kalau Allah menyebutkan kebaikan dalam Al-Quran, pasti disebutkan juga kejahatan dalam Al-Quran. Makanya kenapa tadi waktu imam membaca sampai 31 kali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, karena seimbang. Ada 31 kali nikmat Allah itu yang dibantah oleh manusia. Satunya apa? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi Rabbul Masyriqaini itu Allah itu yang mempunyai dua timur dan dua barat. Apa maksud dua timur dan dua barat? Matahari itu ketika terbit dari timur, dia kadang-kadang meleset, ya, tidak pas sekali di timur. Ketika dia terbenam, tidak pas di sebelah barat, kadang-kadang meleset. Makanya perhitungan kita ingin melihat Ka'bah itu kadang-kadang nggak bisa sembarangan hari. Kita coba orangnya, oh anjir, karena bisa saja dia bukan di atas Ka'bah. Tetapi manusia itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manusia mengingkari kalau itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menafsirkan Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Allah itu yang membuat dua musim, ya. Ada musim panas, ada musim dingin. Tapi manusia masih mengingkari juga kalau itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marajal bahraini yaltaqiyani. Ada dua lautan yang ketemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dua laut yang ketemu, hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Ada air laut yang asin, ada air laut yang 'azbun. 'Azbun itu tawar. Sebagian penafsir mengatakan air laut ini diketemukan di Laut Tengah, Laut Mediterania. Adalah laut pembatas antara Afrika dan Eropa. Tetapi manusia tidak yakin juga. Ya, anda yakin. Makanya 31 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam kajian tafsir namanya istitrad. Artinya keseimbangan. Di dalam Al-Quran sudah diberikan contoh oleh Allah. Kalau kamu mau jadi orang baik-baik, contohlah ini. Yang karena dalam Al-Quran dulu. Kalau ingin jadi orang jelek, orang beruakai, ipanco oleh Allah, ikuti kelompok ini. Artinya ada kelompok juga. Artinya diberikan kebebasan kepada manusia. Kenapa diberikan kebebasan kepada manusia? Wahadainahun najdain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu ketika dia lahir memang diberikan dua potensi oleh Allah. Potensi ini kalau dalam tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Fa'alhamaha u'allimuha fujuraha wa taqwaha. Nafsu pada jiwa manusia itu diajarkan oleh Allah untuk berbuat maksiat dan berbuat taat kepada Allah. Makanya kecenderungan kita untuk taat itu ada dalam jiwa. Walaupun dah pernah lu ke, hanake katanya apa? Jiwa untuk taat itu ada kepada Allah. Jadi makanya di dalam jiwa ini juga ada kecenderungan untuk berbuat maksiat. Ini yang Allah katakan tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya berikan kecenderungan berbuat jahat, kecenderungan berbuat baik.
Maka tidak perlu heran kalau ada ahli ibadah hebat ibadah gaya, pada akhirnya beliau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak perlu heran. Kenapa? Di dalam tubuh dia ada kecenderungan untuk berbuat maksiat. Walaupun dia terus berbuat kebaikan, ada kecenderungan untuk berbuat maksiat. Maka suatu hari maksiat ini dipancing oleh dia untuk muncul, tapi tiba-tiba muncul maksiat ini, maka hancur hidupnya. Kemudian kecenderungan selanjutnya, naurubukah lun ke dahlu ibadah lun hanake rewa, kita diberikan kecenderungan untuk taat kepada Allah. Maka tidak perlu heran kalau ada orang hidup dalam maksiat, selalu itu mencuat dago, urufi dago. Ketika akhir hidupnya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Yang tadi itu muncul kembali, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini namanya apa? Istidrak di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran cerita tentang surga, itu sebanding dengan cerita tentang neraka. Orang masuk neraka begini kata Allah, yang masuk ke dalam surga juga begini. Di dalam Al-Quran juga Allah katakan ini orang-orang yang sudah berhasil, maka contohlah dia. Kalau mau doa kalian itu saya kabulkan kata Allah, contohlah orang-orang taat seperti ini. Kalau doa kalian tidak mau saya kabulkan, maka contohlah orang-orang seperti ini. Mandu kena contoh. Makanya di dalam Al-Quran sering juga diungkapkan dengan kalimat hamzah ketemu dengan lam. Setiap kalimat hamzah ketemu dengan lam itu maknanya tahqiq dan kejadiannya sudah terjadi. Apa itu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau kita lihat artinya apa? Apakah kamu tidak tahu? Padahal berbeda dengan artinya. Tafsirannya, wahai Muhammad, kamu sudah tahu kejadian ashabul fil karena saya kasih tahu kata Allah. Alam nashrah laka sadrak. Ya Muhammad, kamu sudah saya bersihkan hatimu. Saya berikan kelapangan jiwamu. Coba lihat nanti semua alam-alam yang ada dalam Al-Quran. Maka dalam kaidahnya kita nanti bisa melihat ada sebuah kitab Al-Furqan ya, fi ulumil Quran, Al-Itqan fi ulumil Quran. Itu nanti ada hamzah ketemu dengan lam, itu maknanya tahqiq. Tahqiq artinya apa? Kejadian sudah terjadi. Walaupun ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian kita bukan itu sebenarnya, termasuk istidrak juga, tetapi contoh-contoh yang baik ya. Jadi Allah pegah bab gedanya, menyomoh doa dikabulkan, menyomoh mentemi anu saleh, ikutilah ini ya nih Pak. Kita ambil surah Maryam ayat 1 dari pertama. Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Kalau lain tidak. Ibu Nabi Musa, bagaimana hebatnya ibu Nabi Musa? Di dalam kajian tafsir itu disebutkan namanya Yuhabat, tapi tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian juga Khadijah, tidak pernah disebutkan namanya dalam Al-Quran. Ada Asia, begitu hebatnya nama dia disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Wanita penghuni surga itu 4 yang afdal katanya. Salah satunya adalah Asia, tapi tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Maryam satu-satunya wanita disebutkan di dalam Al-Quran. Memang ada beberapa sebab. Yang pertama, Allah ingin membantah kalau Maryam itu adalah Tuhan ibu. Biasanya kita ini kalau punya selingkuhan, Pak, karena mungkin aja dapat thom. Maka Allah ingin mengatakan, kalian mengatakan Maryam itu adalah istri saya, bukan ya. Maka dinampakkan Maryam dalam Al-Quran hampir 20 sekian kali, 29 ayat. Ini yang pertama, alasan pertama. Artinya Allah ingin mengatakan Maryam bukan Tuhan, Maryam manusia biasa. Yang kedua, ada beberapa fadilah yang Allah berikan kepada Maryam. Salah satunya apa? Di dalam rahim Maryam hiduplah seorang nabi, namanya Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Isa itu tidak punya ayah, tetapi Maryam bisa mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun ada beberapa penafsir. Penafsir pertama mengatakan Maryam mengandung 9 bulan. Ka'adatil insan, seperti kebiasaannya manusia. Ada yang mengatakan 8 bulan. Ada yang mengatakan ketika dia mengandung langsung melahirkan.
Jadi waktu mengandung langsung melahirkan. Ini adalah tafsir Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan 1 jam. 1 jam setelah mengandung, dia lari ke sebuah tempat namanya Bethlehem. Ada yang mengatakan baina Syam wa Misr, di antara Syam dan Misr ada sebuah lembah. Ada yang mengatakan fi Syam, tempatnya adalah di negeri Syam. 1 jam perjalanan itu dia melahirkan di situ. Artinya 1 jam dia mengandung, setelah itu langsung melahirkan. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita ambil contoh ini, Pak. Contoh surah Maryam. Karena di sini diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin contoh bagaimana orang sudah tua, ya, ibadahnya masih hebat, itu Zakaria. Doanya masih saya kabulkan. Kemudian apa? Istrinya yang sudah sakit saya sembuhkan kembali. Jadi beda antara sakit sama mandul. Di dalam Al-Quran itu dibedakan. Kalau akim itu mandul. Arti mandul apa? Bukan mandul, menopause, Pak. Ya, menopause. Artinya sudah umur berapa tahun tidak bisa melahirkan lagi. Tetapi kalau akhir itu memang penyakit, Pak. Penyakit. Artinya memang rahimnya sudah tidak benar lagi. Ya. Posisi istrinya Nabi Zakaria. Jadi nama istri Nabi Zakaria itu Yusha. Asya bin Faqud, ya nama dia. Asya bin Faqud. Asya bin Faqud itu dengan ibunya Maryam adik kakak. Ya, namanya Hanah. Asya bin Faqud Hanah. Asya bin Faqud itu menikah dengan Nabi Zakaria. Hanah itu menikah dengan Imran. Ya, Imran ini jangan kita pikir Imrannya ayah Nabi Musa, tidak. Tetapi Imran ini adalah ayahnya Hanah, suaminya Hanah. Yang dia punya anak nanti namanya Maryam. Maryam punya anak, tidak punya suami. Sedangkan tadi Asya bin Faqud dengan Nabi Zakaria, dia punya anak namanya Yahya. Yahya belum sempat menikah, sehingga umur 33 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya cuma 3 tahun saja, sama seperti dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ayat ini dimulai dengan kaf ha ya ain sad. Ya. Tebehna datuk oh baca ya. Lagi lun yu pun nanti mahasiswa baca surah Qalam Nun. Ci baca ya. Nah, baca. Lun jauh hana lu kan. Jadi artinya apa? Lun tanya padungo kan bacanya. Bantigo. Ianya mahasiswa karaknya bantigo bacaan. Ya padahal kan bacanya Nun. Ba tabu masjid natan lun yu bapak salah juga baca. Aci netes baca. Nah. Kapalnya di pancara atau pujuk pelajaran itu gaknya mendengar salah. Jadi na dibaca. Ini seperti ini. Ini artinya kaf ha ya ain sad. Muncul beberapa tafsiran terhadap ayat ini. Penafsir yang hidup pada masa Rasulullah, salah satunya adalah Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Kaf ha ya ain sad. Hadza ismun min asma'illah. Ini adalah salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas punya alasan, tidak ada satu ayat pun di dalam satu huruf pun di dalam Al-Qur'an yang tidak punya makna. Mandumna makna. Mandumna makna. Makanya kalau kita robah sedikit saja akan berubah semuanya. Ya, berubah semuanya. Mana contoh? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita robah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari alhamdu menjadi alhamdu. Ini cuma merubah huruf ha sama huruf ha. Hampir sama-sama keluar hurufnya, tetapi artinya berbeda. Alhamdu maknanya apa? At-tana'u, puji-pujian kepada Allah. Tetapi ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apalagi kita baca begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalamin ya banyak. Alhamdu ini maknanya apa? Celaka engkau ya Allah. Al-halakulillah.
Bayangkan lontong titiuro dah pegah ke Allah celaka. Wah, naik pun celaka kena oleh malaikat yang lagi ya. Jadi artinya memiliki makna-makna tersendiri. Kita robah ha menjadi ha dan lain sebagainya. Ini begitu juga. Ini kata Ibnu Abbas, beliau punya landasan. Satu huruf di dalam Al-Quran, kita merubahnya sudah merubah arti. Jadi makanya tidak ada huruf yang di dalam Al-Quran yang tidak memiliki makna. Semua memiliki makna. Tetapi masalahnya, beliau tidak menjelaskan secara rinci ini. Tidak menjelaskan secara rinci. Kaf, ha, ya, ain, sa. Ada penafsir juga yang menjelaskan begini. Itu kaf, ha itu hadin. Ya itu yahdi. Kaf itu apa? Kalam ya, kalam. Kalam itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut versi-versi penafsir. Artinya apa? Ada makna-makna tersendiri di huruf itu. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah salah satu tafsir sufi. Jadi tafsir sufi itu beliau membahas kajian tafsir melalui pendekatan sufi. Beliau juga mengatakan sama seperti Ibnu Abbas. Walaupun Ibnu Arabi tidak tinggal pada masa Rasulullah, beliau mendukung pendapat Ibnu Arabi. Tafsir jalan lain, apa kata beliau? Wallahu a'lamu bis-shawab. Karena Imam Jalalain itu hidup bukan pada masa Rasulullah. Tafsir Al-Qurtubi, wallahu a'lamu bis-shawab. Karena mereka tidak mau sembarangan. Tafsir Sawi, wallahu a'lamu bis-shawab. Allah lah yang mengetahui itu. Kenapa? Kita tidak tahu potongan-potongan ini. Yang jelas kita yakin saja, beriman saja. Nyembek dan mendawa-mendawa apa hal yang nyobu, hana beti. Jadi artinya kita yang serahkan kepada Allah. Ini masalah Yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yang gara-garanya mendam abih lim dawa ni. Ya, dadanya hai dengku nan jangan semayang. Hana ayah ho je budi. Mendawa semayang hana kerja. Jadi artinya apa? Setiap makna di dalam Al-Quran, huruf itu dalam Al-Quran memiliki makna. Ini seperti kita salat walladzallin, amin. Dan yang aminnya itu itu amin ya. Amin itu adalah sebuah kata benda, tapi maknanya amr, perintah. Kata benda maknanya perintah. Tidak ada kita ketemukan kalau itu perintah, tetapi itu kata benda. Kalau dalam bahasa Arab namanya isim fi'il amar. Isim tetapi dia kata kerja. Maknanya apa? Istajib. Kabulkan ya Allah. Itulah amin. Ya, kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ya, ini baru Allah ingin mengatakan kalau kamu doa kamu ingin saya kabulkan, ikutilah nabi ini. Karena sudah terbukti. Maka gedanya jino terpegak-pegak gedau supaya doa dikabulkan terpegak lagi. Padahal dalam Al-Quran sudah ada contohnya. Oh, saya ingin supaya diistijabah doa saya, diistijabah permohonan saya, sudah ada semua di sini. Ada contoh semua dalam Al-Quran. Saya ingin hati saya dipilih oleh Allah. Gimana cara? Nah, contoh di dalam Al-Quran. Makanya salah satu ayat yang ditafsirkan oleh para sahabat dari Abi Hurairah. Rasulullah setiap sujud. Waktu sujud, tapi ketika itu beliau tidak salat sendiri, salat tahajud. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu bicara masalah hati. Rasulullah mengatakan, ya Allah berikanlah hatiku ini selalu taat kepadamu ya Allah. Kenapa Rasulullah minta ini? Karena di dalam jiwa semuanya orang itu ada kecenderungan berbuat jahat, kecenderungan berbuat kebaikan. Pertanyaannya, apakah Rasulullah berbuat kejahatan? Dijawab oleh Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau. Rasulullah bukan kejahatan beliau buat. Tapi kata Ali As-Sabuni, ijtahada wa akhta'a fa arsyadahullah. Beliau itu berijtihad, ijtihad beliau salah diluruskan oleh Allah. Mana contoh ijtihad beliau salah dan diluruskan oleh Allah? Ketika datang seorang pemuda, itu namanya Ummi Maktum. Ya, walaupun nanti ummi tapi agam. Beda dengan Omikron. Omikron nak apa agam beda. Tapi ini Ummi Maktum namanya Ummi tetapi laki-laki. Kenapa laki-laki? Ummi Maktum itu adalah lakap untuk neneknya. Ya, nama dia Abdullah. Nanti kok kayak Abdullah itu Ummi Maktum. Ya, nama dia Abdullah karena yang terkenal itu adalah neneknya Ummi Maktum, maka masyarakat Arab memanggil dia Ummi Maktum. Ya. Ketika itu Ummi Maktum datang, Rasulullah sedang mengajarkan pembesar-pembesar Quraisy.
Ketika diajarkan membesarkan masuk Umm Maktum, Rasulullah langsung berijtihad. Apa ijtihad Rasulullah? Nyan hana tak berle ya, tidro nyo pembesar. Kalau pembesar ini berhasil saya masukkan Islam, dia akan mengajak kaumnya yang lain. Tetapi ijtihad Rasulullah ini disalahkan oleh Allah. Wahai Muhammad, itu tidak benar. Walaupun dia satu orang buta, tidak terkenal lagi, tetapi kamu harus mendahulukan dia, karena dia ingin haus terhadap agama. Ya. Maka Allah katakan, abasa wa tawalla. Di dalam qiraat lain, abasa wa tawalla, itu dengan tasdid. Maka menyuna imam dia baca abasa wa tawalla, nyampe ini ke subhanallah dak. Nya memang imam dia apa lo pun tanah lo ini. Ngulang lo dak abasa wa tawalla, subhanallah dak. Padahal itu adalah sebuah qiraat. Jadi abasa boleh dibaca abasa wa tawalla, boleh dibaca abasa wa tawalla. Ya. Ini seperti Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Ya. Ada yang membaca Maliki yaumiddin, ada yang membaca Maliki yaumiddin. Berbeda dengan Malikin Nas. Malikin Nas bagaimana baca kita? Malikin Nas, Ilahin Nas. Tidak boleh Malikin Nas, karena tidak ada qiraat yang baca panjang. Walaupun sama-sama Maliknya. Tapi dalam tafsir Ibnu Sa'di apa kata beliau? Kilahuma bermakna wahid. Maknanya sama. Malikun wa huwal malik. Malikun wa huwal malik katanya. Jadi sama saja. Jadi hendak boleh mendawam-dawam. Ya. Tapi kita harus tahu alasannya. Kenapa kita baca Maliki yaumiddin? Kenapa kita baca Maliki yaumiddin? Jadi contoh ini yang pertama, Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya. Jadi di dalam Sahih Bukhari, Nabi Zakaria itu adalah seorang tukang. Ya, lagi Pak Kardus saja kan? Ya, tukang. Makanya bisa jangan main-main sama tukang. Doanya dikabulkan. Ya. Jadi Nabi Zakaria di dalam Sahih Bukhari, beliau seorang tukang. Maka kalau kita lihat para nabi itu, hanya hebat-hebat hak minan. Ya, jadi artinya beliau ada sebagai tukang, ada pedagang, kemudian ada macam-macam lah. Artinya dia bekerja. Ali bin Abi Thalib pedagangnya. Utsman bin Affan pedagang. Artinya tidak ada yang pegawai negeri. Ini jamu kalau pegawai negeri lah. Tidak ada yang ini pejabat hebat dulu. Hana. Walaupun dia pejabat sama saja. Makanya Nabi Zakaria disebutkan oleh Allah, dia itu posisi dia sebagai tukang. Berarti hana kerja, hana teman-teman kerja, onan. Jadi apa maksud zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria? Kita ingin mengambil dua tafsir. Tafsir yang pertama tafsir As-Sa'di. Karena di dalam tafsir Jalalain tidak disebutkan ini. Dalam tafsir Sawi tidak disebutkan. Jadi maksud zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria itu dalam tafsir As-Sa'di, saya akan menyebutkan kepadamu ya Muhammad. Ya, ini khusus untuk Muhammad saja. Saya menyebutkan kepadamu ya Muhammad, makanya di sini zikru rahmati rabbika. Saya akan mengatakan kepadamu, ada seorang hamba, ada seorang nabi, seorang rasul, posisinya sebagai tukang, tetapi ketika dia berdoa, doanya saya simpan dan saya kabulkan doa dia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita mengambil tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang sudah ma'ruf. Jadi di situ zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, saya ingin menyebutkan kepada kalian semua salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala ada pada Nabi Zakaria. Maka kalau kita ingin masalah ibadah, contoh Nabi Zakaria. Masalah doa, contoh Nabi Zakaria. Walaupun Nabi Zakaria doanya dikabulkan oleh Allah setelah 13 tahun. Lebih tahun. Ya, 13 tahun dikabulkan doanya. Kita di dalam berdoa juga kan diberikan rambu-rambu oleh Allah. Gejuk rambu, gejuk batasan-batasan. Rasulullah dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin doanya dikabulkan oleh Allah, ini dalam hadis Rasulullah, jangan putuskan hubungan silaturahmi. Memutuskan hubungan silaturahmi, jangan pernah harap doa kalian akan dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah. Ini dalam Sahih Bukhari. Jadi hadis ini sahih.
tidak pada posisi dhaif, tidak. Karena hadis itu kalau kita lihat dari isinya itu sahih, hasan, dhaif, ya setelah itu maudhu. Kalau kita lihat dari isinya. Nanti berbeda nanti dari segi perawinya. Ada hadis mutawatir, tidak perlu diragukan lagi hadis itu. Salah satunya innamal a'malu binniyat. Ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Itu dilihat dari segi banyak perawinya, tapi ini dari segi isinya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau mau doa kalian dikabulkan oleh Allah, falakati'ur rahim. Jangan putuskan hubungan silaturahmi. Ini katanya ibadah juga. Tapi hubungan get hana get. Ya. Gara-gara hana get hubungan, doa-doa terhijab. Satu. Yang kedua, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, falyastajibu li. Hendaklah kalau ingin dia dengar dikabulkan doanya, maka patuhlah kepadaku. Apapun akan saya lakukan kalau dia patuh kepadaku, kata Allah. Mana buktinya? Walaupun kepatuhan itu tidak masuk akal. Mana buktinya? Maryam ketika melahirkan anaknya Nabi Isa alaihissalam, umurnya masih 13 tahun. Ketika itu Maryam mengatakan, mittu qabla hadha, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ada yang membaca wa kuntu nisyam mansiya. Nasyam mansiya atau nisyam mansiya. Lebih baik saya mati saja ya Allah. Yang pertama, saya belum pernah melahirkan. Satu. Yang kedua, saya malu sekali ya Allah. Ini bayi ini bagaimana nanti? Walaupun nanti bayi itu ngomong dengan Nabi, dengan Maryam, la takhafi, ya, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Kamu tak perlu takut, kamu tenang saja. Dikepak apa Maryam? Kalau bayi berhabai. Yang mustahil dan tidak masuk akal, apanya? Maryam ketika dia singgah di sebuah lembah, di situ ada pohon korma yang sudah kering, pohon korma katu. Sebahagian pelepahnya itu sudah jatuh ke bawah. Ketika datang Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu tenang saja, sudah saya berikan rahmat kepadamu. Pohon korma tadi hidup kembali. Buah-buahannya banyak sekali. Air di situ kan ada sungai kecil, tidak ada air lagi, tapi sudah ada air kembali. Setelah itu Allah menyuruh kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, di samping kamu ada pohon korma itu. Pohonnya sudah berbuah kembali. Aci igok-igok. Secara logika tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Maryam lemah sekali dia karena baru melahirkan. Igok-igok bak korma lu. Yang katanya nak bak ui di rumah kan. Aci igok-igok, tapi dro urung je igok-igok. Ya, hana ro ci bak, dak ada tu juga. Yang tanya igok kepun igok-igok supaya jatuh buahnya. Do rumah Pak Endang nak bak panah macam igok-igok. Tanya pakar supaya re bawa panah hana re nyukai pegah ligau kapungo ti bulan ni ya go-go baknya. Tapi karena ini perintah Allah, disuruh you menggo-go baknya, dilakukan oleh Maryam. Digo-go kan go-go ni lemah sekali, tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Karena Maryam patuh kepada Allah, tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka rutab itu apa? Sebelum menjadi korma kering itu namanya rutab. Rutab itu menyota gok-gok secara logika hanya mungkin je. Tak cepi jarum je. Yang kamu awal nama cok selop. Jadi di samping jamiah itu, universitas itu memang bebas kita makan korma itu bebas. Cuma apa? Bak taiknya hai. Cok selop belum makan luki banjaran. Cok selop lawa selop. Lagi tak lawa memamplam di Aceh. Cok lawa ni. Hana reut. Cok bete lawa lo. Hana reut yang reut baju reut. Cok kai lawa lo. Hana reut baju yang reut. Karena itu rutaban janiyya. Kalau seandainya tamar sudah kering, kena sikit sudah jatuh ni apa? Artinya apa? Semustahilnya apapun urusan itu, kalau Allah sudah perintahkan kepada kita, lakukan saja. Insya Allah akan ada keajaiban di belakang itu. Cuma masalahnya katanya, hai nak kerja kata Allah, tidak kerja ni, hana bud lu, nak kerja aja kita hanjur ni mak. Kita ketika melihat sesuatu hal mustahil, hai dah boleh ni mak. Padahal Allah mengatakan kerjakan apa saja kata Allah. Katanya kamu Allah hai, hana mungkin ya mak. Apa yang tidak mungkin kalau kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah seperti Maryam. Maryam patuh kepada Allah untuk ya go-go obatnya. Secara logika tidak mungkin, tetapi itu sakit alaiki rutaban janiyya. Makna tu sakit itu berbeda dengan tasqutu. Kalau tasqutu
3 go red 2 lene itu tas kutu. Tetapi itu sakit, sekali dia goyang jatuh terus. Sekali kita perintah, kita menuruti perintah Allah, rezeki dapat terus rezeki. Drok laju. Ya, hanya rezeki beda fikir kita nyopeng saja kau ni. Rezeki itu bisa saja kesehatan, ketenangan jiwa, anak kita nyoget, kita interaksi dengan masyarakat get, kita ngerti fulan get, nyoget, kemudian hana sakit, anak hanatnya kan rezeki namanya. Itu rezeki. Jadi beda fikir ini rezeki bak peng hanam tamah-tamah kau. Gaji 3 bulan 5 juta sekian. Maka hanam tamah-tamah rezeki. Padahal Allah berpegang, bekerjalah kamu, nanti akan aku buka rezeki. Hanam tamah-tamah kau. Rezeki itu dari tempat yang lain. Untuk apa rezeki banyak tapi jiwa tidak tenang? Lebih baik rezeki itu berkah tetapi jiwa kita tenang. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Bagaimana doa Nabi Zakaria? Hanya belum habis belum. Tak apa-apa, nanti kita lanjutkan lagi kalau tidak habis pertemuan ke bulan 10 ya, bulan 10 nanti ada minggu kelima lagi. Jadi menyuhana habis ya, kita lanjut dong minggu kelima. Ya, hana buku. Zakaria adalah sebuah bukan bahasa Arab. Zakaria, apalagi kalau Yahya itu memang khusus diberikan oleh Allah, namanya khusus dari Allah, namanya Yahya. Ya. Nyo kita kan malay ya, thonan Zakaria, nanurun jamu dengan. Thonan Yahya umabe, nanurun jamu dengan. Thonan Aminah walu, nanurun jamu dengan. Padahal perlu kita ketahui itu Yahya itu adalah nama pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sammaituha, saya menamakan dia adalah Yahya kata Allah. Makanya lam naj'al lahu min qablu samia. Tidak ada nama Yahya sebelum Nabi Yahya. Bismillah. Termasuk ini Zakaria. Ibrahim. Yang Ibrahim bukan bahasa Arab, Ibrahim bahasa Ajam. Ibrahim, Ismail, Ishak itu semua bahasa Ajam. Jadi bukan bahasa Arab. Yakub itu bahasa Ajam. Adam itu bahasa Ajam. Jadi bahasa Arab itu munculnya pertama sekali dari mana? Kalau kita merujuk ke dalam kitab yang dikarang oleh Syauqi Dhaif, apa kata beliau? Awwaluma dakhala al-Makkah wa nataqa bil Arabiyyah fa huwa Arabun asliyun. Yang dikatakan asaluhu itu kata beliau, yang pertama sekali tinggal di Mekah, ya Thuatholuk Mekah, mungkin Nabi Ismail. Yang pertama sekali tinggal di Mekah berbicara bahasa Arab, itulah Arab asli. Keturunan-keturunan Nabi Ismail itu Arab asli semuanya. Ya Arab asli. Makanya Nabi Muhammad adalah keturunan Arab asli. Arab itu kan ada 3. Arab Aribah. Aribah itu apa? Aribah itu dia ngomong bahasa Arab, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama tinggal di Mekah dan berbicara bahasa Arab. Makanya Arab Aribah itu adalah termasuk Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad. Artinya Pak Atholu Mekah bawahnya enggak? Ya. Nomor 2, Arab Musta'rabah. Musta'rabah bagaimana? Orang yang berbicara bahasa Arab, gaknya kaum Arab, bukan keturunan Nabi Ismail. Maka siapa itu? Keturunan Nabi Ishak, itu Musta'rabah semuanya. Bahkan Yahudi dan Nasrani sekarang, mereka tidak mau ngomong bahasa Arab. Kenapa? Itu bukan bahasa mereka. Itu bukan bahasa keturunan mereka. Bahasa keturunan mereka itu bahasa Ibrani, keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Maka mereka ngomong bahasa Ibrani, tidak ngomong bahasa Arab. Keturunan Nabi Ismail termasuk Kahtaniyah, Adnaniyah, orang Yaman itu semua ngomong bahasa Arab dan bangga dengan bahasa Arab. Kenapa? Mereka keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya menyoyak kalian keturunan Nabi Ismail itu sebagian di Mekah, di Madinah dan di Yaman. Yang keturunan Nabi Ismail alaihissalam, mereka ngomong bahasa Arab. Yang lain-lain itu yang lagi Mesir. Mesir itu bahasa Qibti. Bahasa Qibti mereka. Kemudian Sudan itu bahasa Habasyi. Mereka tidak pernah tinggal di Mekah, tetapi mereka ngomong bahasa Arab karena apa? Ada beberapa sebab. Mungkin pada sahabat Rasulullah itu mereka pergi untuk menaklukkan Mesir, Amr bin As, dan menaklukkan Spanyol, menaklukkan Maghrib, Maroko. Maroko ngomong bahasa Arab juga. Ini namanya Musta'rabah. Istilahnya kaum pendatang. Ya, menyebutnya Atholu Aribah.
pendatang musta'rabah. Mereka masuk melebur ke dalam kelompok itu dan berbicara bahasa kelompok itu. Yang ketiga, Arab Ba'idah. Arab Ba'idah adalah suku Arab dulu yang sudah dihancurkan oleh Allah dan tidak ada lagi sampai sekarang. Hanalikunya. Mana itu? Kaum Ad dan kaum Samud. Itu termasuk Arab Ba'idah, Arab yang sudah lenyap dan dihancurkan oleh Allah. Nabi Zakaria masuk ke mana? Nabi Zakaria masuk ke dalam Arab Musta'rabah, bukan Arab Aribah. Makanya nanti tidak perlu heran. Ini Nabi Zakaria apa? Apa bahasa Arab? Ya, tidak. Beliau bahasa Ibrani. Nabi Ismail bahasa Arab. Keturunannya bahasa Arab. Makanya Nabi Muhammad bahasa Arab. Nabi Muhammad mengatakan, ana afsahul Arab baida anni min Quraisy. Saya orang fasih berbicara bahasa Arab, dan ditambah lagi saya adalah dari suku Quraisy. Mana fasihnya? Maksud fasih apa? Huruf-hurufnya benar. A, ba, ta, tha, ja. Tetapi kalau orang bukan Arab, nya hana fasihnya. Ada contoh. Lagi Mesir. Mesir kalau ngomong yaqulu, itu ka itu hamzah. Yaqulu. Iya nih, yaqulu yaqulu. Madza yaqullak ya akhi? Madza yaqullak? Ya, jadi Sudan ini bukan Arab asli, itu ka, itu ha. Maza yaghullak, yaghullak. Nah yaghullak. Tetapi orang suku Quraisy, keturunan Nabi Ismail, mereka fasih di dalam berbicara bahasa Arab. Itu saja bedanya. Ya, ini satu ayat lagi ya, sama ayat ini. Bagaimana Nabi Zakaria itu? Kenapa hebatnya Nabi Zakaria? Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dia berdoanya khafiyya. Khafiyya, kalau kita lihat di dalam kamus itu, di dalam tafsir Jalalain. Jadi tafsir Jalalain adalah sebuah tafsir simple. Nah, apa namanya? Khafiyya itu suaranya pelan, ya, suaranya pelan. Maksud pelan apa? Ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan kalau berdoa itu beraya-raya datu, ya, mengganggu engkau. Makanya pada masa Nabi Umar bin Khattab nyaraya tua. Allahumma lihat baca. Satu lagi Abu Bakar kecil suaranya, Pak. Sekecil suaranya. Ketika turun ayat masalah berdoa, Rasulullah langsung mendatangkan Abu Bakar, naikkan sedikit suaramu. Ya. Yang penting suaramu didengar oleh telingamu. Satu. Kemudian Rasulullah mendatangi lagi Umar bin Khattab. Wahai Umar, beraya datu mengganggu kau. Nepuji baju. Ya. Ini ketika kita habis salat kan berdoa, ya Allah, dengar di urut temping, dengku yang mengganggu kau mendak. Ya, inilah yang namanya khafiyah. Khafiyah itu tidak begitu kencang, tidak begitu lembut. Ya. Makanya ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, Nabi Zakaria ketika beliau beribadah, gede beda mikir ibadahnya gimana? Ibadah Nabi Zakaria salat juga. Bagaimana salatnya? 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Ketika beliau salat, beliau melihat ke kiri ke kanan, Pak. Nah, mentang Bani Israel. Ya. Watai kala rame, nyata berdoa ubud mentang tu pakai dengar liurunya. Karena nanti malu didengar oleh orang lain. Waktu itu adalah kianu, ya Allah neju anu belum. Waktu itu umur Nabi Zakaria ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan 90. Ada yang mengatakan di antara 80 dan 90. Bayangkan saja, kalau ada orang katuha hidup di samping katanya, umur nanti kerumpuh don, dia baca doa wa Allah, ya Allah neju anu belum. Apa ini kita respon kita, Pak? Kita dengar apa lo katuha lagi anu lah. Ya. Hai katuha lo kata kerumpuh pun lagi anu, hana mungkin. Ya, maka karena Nabi Zakaria takut didengar oleh orang samping, maka doanya itu dipelankan. Ya Allah berikan anak kepada saya. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, nidaan khafiyah, Nabi Zakaria itu bangun salat tahajud. Ya. Sehingga doanya tidak didengar oleh orang lain, yang mendengar cuma beliau sendiri. Mungkin setan-setan hanya menyaksikan saja, malaikat hanya menyaksikan saja. Jadi makanya kalau kita ingin mohon kepada Allah, artinya contohlah Nabi Zakaria. Bagaimana bangun tengah malam, apapun hajatnya minta kepada Allah. Tetapi dengan beberapa syarat-syarat. Syarat yang pertama, jangan putuskan hubungan silaturahmi. Syarat yang kedua, kita itu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita belum patuh lagi, artinya apa, doa kita jangan pernah harap dikabulkan oleh Allah. Sudah? Kemudian yang ketiga, dia yakin falyastajibu li wal yu'minu bi.
dia yakin ketika dia berdoa kepada Allah, Allah akan mengistijabah doa dia. Maka sebagai penutupnya, ini kapan-kapan kita lanjut lagi, panjang-panjang dah lanjut. Maka Rasulullah mengatakan, doa seorang hamba itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, yu'ajil, langsung dikabulkan oleh Allah waktu itu juga. Kita contoh. Ini kalau contoh doa-doa para nabi semua kan sebagai contoh. Tapi contoh paling simpel bapak katanya kata ubat anu pergi ke Singapura, pergi ke Jakarta, ke Malaysia, hana pulih-pulih hana ai. Kita berdoa kepada Allah, ya. Kita berdoa, ya Allah, nak pulih hana ulun ya Allah. Artinya apa? Kita sudah melalui beberapa tahapan doa dikabulkan tadi. Nak pulih hana ulun, nak tolong hana ulun, ron ke yang punya Allahumma anta syafi. Yang pulihnya cuma don tiba-tiba pulih hana. Ini namanya doa itu langsung diistijabah oleh Allah. Satu. Yang kedua, doa itu kata Rasulullah dipending oleh Allah. Dipending bagaimana? Bisa saja besok, bisa saja bulan depan, bisa saja tahun depan. Ya, dipending. Karena menurut tafsir Al-Baydawi, pertolongan Allah itu dua. Ada pertolongan daruriyah, pertolongan tepat pada waktu itu juga. Satu lagi pertolongan ghairu daruriyah, anak tak penting. Berdoa, ya Allah, lampu lun beluah lo ya Allah. Kan tak penting. Oh, tengok-tengok je lun jiwa hana bukunya. Ya Allah, lun buku jabatan ya Allah. Nyo hana tepu-tepu yo. Hana jabatan, hana peng belanja baju pi hana. Oh, hana buku lun jo dah pintu pun tu thau lun jo. Hana buku tabam dah. Ya. Yang jelas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dipending, Pak. Mana contoh lain? Kita ketika kena corona ini, habis corona nalam Omicron. Mak je tu. Dah berdoa, ya Allah, baik dia pun kena lu Omicron. Tapi kena kecil. Doa kita tadi itu baik dia pun kena Omicron disimpan oleh Allah untuk tahun depan atau bulan depan. Untuk apa disimpan? Ketika datang abunya, benar umi ya, anak tak dengar. Terus dia Abu Kron, waktu terus Abu Kron, hana kena leh dia. Bahkan kita sudah pernah berdoa dulu kepada Allah, kalau kita jangan dikenakan penyakit. Maka setelah setahun kemudian, hana pelahirin. Hai rulai kena dulu, hana kena. Kita tidak teringat. Kita pernah berdoa setahun yang lalu kepada Allah supaya dijauhkan dari Omicron. Nyokan Omicron, ya Abu Kron bunyi umai. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Kita buka dialog. Dialog 5 menit saja. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Dia yang saya katakan satu saya dengar setelah salat. Itu rata-rata salah. Rata-rata salah. Malah ditanya sering meniru, bukan berbunyi, meniru. Artinya kita istighfar ataupun untuk pengampunan, kerana Allah ampun dosa itu banyak yang salah. Astagfirullahaladzim, yaitu astagfirullah itu rata-rata. Yeah. Itu kan berbeda antara astagfirullah dengan astagfirullah. Yeah. Yang luar itu namanya astagfirullah itu pengampunan. Tapi namanya astagfirullah itu adalah yang Allah kumpulkan doa. Satu. Yang kedua, apakah pertanyaannya? Apakah doa kita itu kita berdoa dosa ataupun doa kita hanya kabulkan? Iya. Itu natanya dosa ataupun doa kita hanya kabulkan. Iya. Di dalam kita pun bahasa Arabnya. Iya. Yang kedua, di dalam kita sama dia yang melutuh. Iya. Melutuh. Yang pertama surat Al-Ikhlas itu cukup salah. Yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Yang itu ma'duma. Yang kemana ma'duma. Itu yang salah. Ya. Bentuk dari itu tidak tahu. Ya. Hanya meniru dari sudut sampai meraya hanya meniru. Ya. Yang ketiga doa-doa ada kabulkan. Ya. Itu bertengah di dalam pengucapannya kadosa. Ya. Kalau astagfirullah itu kan personal. Kalau nastaghfirullah nya rame-rame. Astagfirullah, kena kata depu kan? Umanyo gak nyentalah. Dah baca astagfirullah ya. Nya urusan ro gak yang ni. Kena kan masing-masing. Astaghfirullahalazim. Gak yang baca astaghfirullah. Astaghfirullah alih tuhum. Ya, jadi artinya ini kan masing-masing. Kemudian yang kedua, catatan kedua, yang enggak boleh salah itu bacaan Al-Qur'an dulu. Bacaan Al-Qur'an itu enggak boleh salah.
Karena setiap bacaan yang salah itu akan membuka kepada arti yang lain. Kita contoh yang paling simple saja. Kalau astagfirullah itu kita anggaplah ini di luar salat, di luar salat. Tapi kalau ini khalaqna, halakna, 3. Khalaqna, kami menciptakan. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kami menciptakan. Yang kedua, inna halakna, kami sudah hancurkan semua manusia. Ya, 2. Yang ketiga, inna halaknal insan, kami cukur ke rambut manusia, semuanya kami cukur. Berarti kan sudah salah artinya. Yang pertama yang betul adalah halakna. Tapi kalau seandainya memang tidak tahu sama sekali, nyah nampu. Tapi menyabih dah purno mentang lagi acit, yang bermasalah. Ya, yang bermasalah. Kalau dah purno nyo salah. Tapi bermasalah kan? Artinya apa? Oh, berarti hana jahili. Ya, tidak benar arti. Tapi kalau sebelum kita kasih tahu memang tidak tahu beliau, itu tidak ada masalah. Ya. Kemudian contoh lagi apa tadi? Ayatnya? Iya, surah Al-Ikhlas. Nyo yang salah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Itu kan salah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bedanya dapat sesuai dengan maknya. Qul huwa, ini kita lihat apa bedanya. Kalau qul huwallahu ahad, tidak ada Tuhan selain Allah. Qul, katakan hai Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu esa. Ahad itu esa. Tapi kalau kita baca qul huwallahu ahad, Allah itu sendiri hanangan. Ya, maka ada hadis di dalam ilmu hadis, mustalahul hadis namanya hadis ahad. Hadis itu tersendiri, asing. Ya, jadi tidak boleh. Qul huwallahu ahad, Allah, apalagi yang ini la ilaha illallah. Kita ada baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Itu artinya apa? Le Tuhan selain Allah, le Tuhan selain Allah. Karena lam itu lam taukid. Kalau lam yang pertama itu adalah lam nafi, la nafi lil jinsi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan ini kecuali Allah. Ini kalau dibaca la panjang. Tapi kalau dibaca la pendek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, le Tuhan selain Allah, le Tuhan selain Allah. Tetapi dari masjid pakan hijau rahmat tapi Allah. Rupanya kita dah berdoa tapi ya Allah, le Tuhan selain Allah, le Tuhan selain Allah. Walaupun dibaca cepat, la-nya itu paling enggak ada baca panjang sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang enggak boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Artinya le Tuhan selain Allah, le Tuhan selain Allah. Ya. Itu banyak juga bacaan lain nanti. Ini paling enggak yang seperti tadi, paling enggak tak beri teh dengku yang salah. Wahai dia nak aku, berarti istighfar mati-mati aja. Astagfirullah. Ini mati-mati aja. Yang jelas sudah kita kasih tahu. Demikian. Bu, khatib cukup ya. Atau lagi? Satu lagi? Iya. Ya. Ya. Iya. Iya. Oh ya. Makanya penafsir-penafsir sekarang ini selain yang pada zaman Rasulullah, selain Ibnu Abbas, mereka selalu menafsirkan alif lam mim hanya Allah yang tahu. Mereka enggak berani sembarangan menafsirkan. Tetapi kalau kita buka tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Arabi, alif lam mim itu Allahu ya'lam, ya katanya. Allahu mim ya'lam, Allahu ya'lam. Ada yang mengatakan ini dalam versi tafsir Ibnu Abbas. Alif lam mim Allah Muhammad, tetapi lebih banyak Allahu ya'lam. Alif lam mim dalikal kitab. Maka kebanyakan ayat kalau ada alif lam mim sad, alif lam mim ra, itu selalu pasti cerita tentang Al-Qur'an setelah itu. Pasti cerita tentang Al-Qur'an. Ya, kalau alif lam mim alif lam mim ra, alif lam mim sad, itu pasti cerita tentang Al-Qur'an, tidak ada lain. Makanya di situ alif lam mim Ibnu Abbas berani mengartikan Allahu ya'lam. Ibnu Abbas seorang yang cerdas sekali, tidak mungkin dia ngomong macam-macam kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma faqihhu fid din
wa 'allimhu ta'wil wa tafsir. Ya Allah, wal hikmah. Ajarkan kepada dia ya Allah, Allahumma faqihhu fid din. Ajarkan dia itu kecerdasan jiwa. Faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan ta'wil kepada dia. Bagaimana ta'wil? Kita mungkin sebagian kita sudah diajarkan diberikan ta'wil oleh Allah. Setiap ada masalah dia bisa mencari solusi lain. Ini ta'wil namanya. Maka Ibnu Abbas setiap ada masalah dia cari jalan lain. Orang yang tidak diberikan ta'wil oleh Allah, diberikan jalan kamu pun alah ini nu kasetreh lu stres. Ini orang enggak diberikan ta'wil oleh Allah. Ta'wil itu apa? Ada jalan lain. Oh enggak bisa ini, jalan ke sana. Oh enggak bisa, ya lewat ke sana. Oh enggak bisa, lewat ke sana. Itulah Ibnu Abbas. Wa tafsir. Tafsir itu apa? Memahami Al-Qur'an. Beliau bisa memahami Al-Quran dengan luar biasa. Itu doa Rasulullah. Yang ketiga, 4, wal hikmah. Diberikan hikmah. Maka kita mohon doa ini 4 ini, kita untuk pribadi bisa juga. Ya Allah, berikan kepada saya, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil wa tafsir wal hikmah. Bisa kita berdoa ketika tahajud kepada Allah. Hikmah itu apa? Kalau kita seluruh dunia ini punya hikmah, maka hana urung kaconya hana urung bengeh ketipulan hana menyunah hikmah. Maka jarang sekali yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hikmah? Hikmah itu melihat kesalahan orang lain kita langsung memperbaiki diri. Melihat fenomena alam kita memperbaiki diri. Umahnya hujan hana tren-tren nya Pak. Beliau melihat hujan tidak turun-turun langsung memperbaiki diri. Berarti ibadah lu salah, memperbaiki ibadah. Nya Pak. Jadi selalu melihat sendiri, bukan melihat orang lain. Gedanya whatever motor gedanya kena mobil orang, Pak. Kita pasti lihat mobil orang. Hai. So punya motor lu. Ya, enggak pernah dia nyo salah lu lagi mah salah lu enggak pernah. Selalu menyalahkan orang lain. Artinya enggak punya hikmah ini. Ya. Contoh minum. Ibu-ibu kalau naik kendaraan, gepudek lampu duit ne kan. Duit ne. Urang likem pepek bibit ibunya, Pak. Yang keun bibit ibunya berarti orang itu belum punya hikmah lagi. Orang yang punya hikmah ketika melihat ibu itu salah menghidupkan belahwi, iwe belahnu, lain kalau nak tadro. Oh hana lu selamat ya. Hana sama lagi ibunya lu. Ya. Hana pepek. Ini seperti orang ketabrak kecelakaan, tabrak. Orang yang tidak punya hikmah ketika dia melihat dia caci maki orang bibit drone. Kadar ibu nu kalau begah mukok cok. Tetapi orang punya hikmah, dia melihat diri dia, oh ya Allah, menyolong lagi gimana cara ya Allah. Akhirnya apa? Tadi kalau larinya 100 menjadi 60 atau 40. Lembek lagi nya ya Allah. Dia selalu melihat diri sendiri. Ketika ada seorang meninggal dunia, orang yang tidak punya hikmah, apa kata dia? Ya, sayang anu mentau bubu ketinggalan ni. Sayang ke kau, Pak. Orang yang punya hikmah selalu melihat diri sendiri. Umat sayang tak dun punya lagi nyo. Nyo ibadah bigolo sembahyang pi tinggal, nyo pi hanal bubu, jahanal bubu. Dia selalu melihat diri sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Maka kita minta ini terus kepada Allah supaya saya menjadi orang yang punya hikmah ya Allah. Ketika melihat kesalahan orang lain, kita mengintrospeksi diri. Nyobek kalau kesalahan kau, ya nyo kesempatan di tipulan. Artinya apa? Dia introspeksi diri. Oh man, lu bejik lagi nyo. Ya, lu bejik lagi nyo. Artinya oji deh aurat aja kena deh aurat lumbek lagi nyala. Ya, lumbek lagi nya. Ya, kenapa deh aurat malai bak gua? Di saya rasa demikian. So tanya. Haji. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.